Halo, pemirsa hukum ID pada saat ini saya berada di Universitas Said Jakarta untuk membicarakan dan mengupas masalah Peggy Setiawan dan judi online. Untuk itu kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa untuk memberikan pandangan mereka seperti apa. Mari ikuti kami. Halo para pemirsa hukum ID yang kami kasih. Pada siang hari ini kami berada di kampus Universitas Said Jakarta ingin mengupas masalah judi online yang dimana sampai saat ini memang persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik dan ini pun menjadi beban di masyarakat mengenai judi online. Pada hari ini kami ingin berbincang-bincang dengan mahasiswa Fakultas Hukum UPI Universitas Said. Di samping saya sudah ada Bang Fauji. Bagaimana kabar Ya, Bang? sehat Bang Sehat. Rian, Amin, sehat. amin. Amin. Bagaimana Bang? Bisa Bang berikan pandangan Abang mengenai judi online pada saat ini memang menjadi marak dan menakutkan di negara kita sendiri, bangsa Indonesia ini. Abang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, bisa Abang memberikan pandangan Abang seperti Ya. apa? Jadi gini, Bang Rian, untuk mengenai judi online itu memang sangat marak terjadi di masyarakat, bahkan bukan dari masyarakat aja, dari kalangan pemerintahan, masyarakat, mahasiswa, bahkan sampai anak kecil yang kemarin saya lihat itu adalah anak kecil, bahwa memang judi online ini sangat meresahkan ya, karena memang pada faktanya judi online itu banyak sekali korban-korban yang dialami oleh para korban-korban judi online, sehingga pertama rumah tangga bisa hancur, yang kedua anak generasi emas kita yang perlu kita benahi malah jadi generasi yang makin cemas. Nah, seperti itulah yang memang terjadi fakta di lapangan. Judi online ini memang pertama dapat diakses, itu pasti gampang diakses. Kenapa? Karena memang pada faktanya pemerintah belum siap untuk mengatasi hal tersebut. Nah, jadi judi online ini memang jenis dari judinya itu adalah seperti permainan yang memang sangat menarik untuk para penonton dan juga para pemain, sehingga masyarakat pun mudah diakses, karena memang kalau misalkan kita tidak melihat dari judi online, judi biasa itu kan memang pertama harus sembunyi-sembunyi, yang kedua itu ada tempat khusus, sehingga akses untuk memainkan judi itu sangat terbatas dan juga sangat susah, sehingga kita melihat judi online ini sangat berserakan di masyarakat itu mengkhawatirkan. Jujur kalau misalkan memang melihat dari judi online, saya bukan pemain judi online dan saya tidak mau sedikit pun untuk tertarik karena judi online, karena faktanya teman-teman saya pun mengalami pertama judi dengan pinjol. Judi online dengan pinjol itu salah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita membutuhkan dana untuk masukkan dana kita ke salah satu website di judi, itu ketika kita kehabisan akan terus-menerus, kita akan terus-menerus haus akan deposit. Nah, hal itu menjadi paradigma yang sangat kita perlu atasi, dan memang pada faktanya kita perlu dibenahi dari mulai dari pemerintahan, dari masyarakat kita sendiri, bahkan dari beberapa kalangan yang memang perlu kita kerja sama sih Bang, seperti itu. Ya. Sebenarnya kan ini efeknya sangat fatal ya mengenai perekonomian di Ya, masyarakat lemah sampai ke atas pun sampai anak-anak pun ini ya, menjadi persoalan yang perlu diperhatikan betul betul. bersama. Nah, Abang melihatnya ini dari segi pemerintah sendiri sampai saat ini masih belum bisa berkebun Ya. mengenai hal ini. Pandangan Abang? Untuk melihat pemerintah, ada beberapa upaya, sebenarnya tiga hal. Yang pertama itu kerjasama dari kalangan atas sampai bawah, karena kalau misalkan kita membabat dari atas doang, tapi kalau misalkan akarnya itu kita tidak babat, akan terus tumbuh, akan terus tumbuh Bang. Dan upaya ini perlu kita benahi. Yang pertama itu dari website. Dari website kita kalau misalkan melihat Menkominfo kemarin, menurut saya itu belum serius ya untuk melihat hal tersebut, karena memang pada faktanya ketika beberapa situs sudah diblokir, mereka mempunyai ide baru, mempunyai modifikasi website yang bisa ditembus ke negara kita Indonesia gitu ya. Nah, bahkan kalau misalnya melihat dari itu, Satgas kita pun melihat yang sudah dibentuk oleh pemerintah itu, saya melihat belum efektif, karena kenapa? Karena memang pada faktanya pemerintah melakukan Satgas itu memang dinilai efektif, tapi kita sebagai masyarakat melihat itu tidak efektif Bang. Karena beberapa hal tersebut juga perlu kita benahi, bukan cuma dari pemerintah aja, tetapi dari beberapa kalangan seperti bank konvensional. Bank konvensional kan itu mendeteksi adanya deposit ketika kita mau memasukkan deposit ke salah satu website judi online. Hal tersebut menjadi
perlu kita kerjasama, perlu kita koordinasi, perlu kita kolaborasi beberapa pemerintah, bank konvensional, bahkan Interpol sekalian, Bang. Karena memang kalau misalkan kita melihat akses yang masuk ke negara kita, berarti secara tidak langsung cyber kita lemah gitu, Bang. Nah, cyber kita lemah sehingga beberapa negara pun bisa masuk dengan begitu mudahnya. Berarti kalau misalkan seperti ini kan harus ada akses izin. Nah, ini kita perlu tahu nih izin siapa yang perlu kita benahi, karena memang website dan jaringan tidak bisa gampang begitu masuk ke salah satu negara karena ada proteksi. Nah, proteksi ini ada salah satu mungkin oknum ya Bang ya, yang tidak bisa kita sebutkan, oknum tersebut yang mengizinkan akses jaringan tersebut bisa masuk, sehingga perlu kita benahi karena memang seperti mohon maaf pornografi itu sudah diberantas, tetapi kan perlu kita benahi juga website ini juga perlu diberantas dengan proteksi yang memang harus dijaga seketat mungkin itu Bang. Oke. Bicara masalah efek jerak, ternyata ini tidak membuat mereka takut. Ya. Karena terbukti sudah beberapa orang yang tertangkap, namun ya mereka biasa aja gitu. Untuk bicara efek jerak, pasnya itu untuk mereka ini apa, Pak? Untuk efek jerak mungkin kita kalau misalkan melihat dari hukum pidana itu perlu kita kaji ulang lagi ya, KUHP seperti apa yang memang pantas untuk mempidanakan seseorang, karena memang pada faktanya KUHP ini kan baru disahkan nanti 2026, sehingga KUHP yang baru itu tidak ada terkait dengan peraturan judi online, sehingga hanya baru peraturan-peraturan yang memang dibentuk oleh Perpu seperti pemerintahan gitu. Nah, hal ini perlu kita benahi karena memang judi online ini kalau misalnya kita biarkan itu bakal menjadi sebuah toksik bagi negara, karena pertama ekonomi yang melemah, yang kedua produktivitas masyarakat yang semakin menurun, dan yang ketiga adalah kecanduan yang tidak dapat kita atasi, karena memang untuk efek jerak itu seperti kalau misalkan untuk pidana minimal tuh 5 tahun Bang. Kalau untuk minimal 5 tahun. Nah, dari 5 tahun tersebut perlu adanya rehabilitasi selama 2 tahun. Berarti 5 tahun, 3 tahun untuk pidana penjaranya, 2 tahunnya untuk rehabilitasi. Karena memang kalau misalkan penjudi online itu sudah termasuk kecanduan, Bang. Seperti halnya pengguna narkoba. Nah, hal tersebut memang perlu diatasi dengan benar gitu, Bang. Karena memang KUHP yang baru belum mengatur hal itu, baru hanya beberapa peraturan pemerintah yang baru diterapkan. Jadi harapan dan keinginan Abang mengenai judi online di Indonesia ini seperti apa, Bang? Untuk judi online itu kalau misalkan saya melihat dari sejarah, kalau memang misalkan pemerintah itu ingin mengeluarkan pendapatan lebih gitu ya, nah kan judi online itu perlu kita berantas. Tapi kalau memang ada wadahnya, itu lebih baik dibikin kasino aja Bang. Ini salah satu kritik gitu ya. Kalau misalkan memang judi online pemerintah ingin andil dalam judi online, nggak usah judi online, udah bangun aja kasino seperti zamannya Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin itu Jakarta waktu tahun 80-an itu sangat tidak signifikan secara sumber daya manusia dan juga pendapatan deposit negara. Pak Ali Sadikin membuka kasino, pendapatan Jakarta naik secara signifikan. Nah, hal itu perlu kita benahi gitu ya. Jadi kalau misalkan memang pemerintah mau mendukung judi online, ya udah bangun aja kasino sekalian seperti di Las Vegas gitu kan. Secara tidak langsung ekonomi akan bertumbuh secara cepat gitu sih Bang. Ada lagi Oji tambahannya? Mungkin beberapa pemerintah khususnya Menkominfo perketatlah proteksi dari websitenya, karena hal ini bisa menjadi gampang untuk beberapa website dari negara-negara lain untuk mudah masuk ke Indonesia, karena selemah itu proteksi negara kita. Bahkan PDN-nya kemarin aja sempat kebobolan kan, apalagi ini hacker-hacker yang bekerja di salah satu website judi online itu mereka lebih pintar dibandingkan orang-orang IT yang ada di pemerintahan. Seperti itu sih Bang. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Bang Lian. Ya. Demikian pembincangan kami pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Demikian atas pertemuan kami di Universitas Said Jakarta untuk mewawancarai beberapa mahasiswa terkait masalah Peggy Setiawan dan judi online. Nantikan wawancara kami ke depannya dan topik yang kami akan angkat selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.